Baik, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa, kita akan satukan hati kita dan pikiran. Kita akan berdoa bersama-sama, minta Tuhan dalam acara ini beserta dalam hidup kita semua. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, karena cinta kasih-Mu, kami di tempat ini beroleh kekuatan, beroleh kesehatan, semata-mata itu karena kebaikan-Mu Bapa. Kami satukan hati kami Tuhan, untuk kami nanti bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ada kekuatan yang baru bagi hidup kami lewat firman-Mu, sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Kuduskan hati kami, jiwa kami, roh kami dan pikiran kami, sehingga malam ini hati kami hanya tertuju pada Sang Mesias Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini, ekumene ini, bersatu hati bersama Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menyanyikan pujian Jangan Pernah Menyerah. Meskipun kadang begitu berat, tapi kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Jangan pernah menyerah, tetap maju di dalam Tuhan. Meskipun berat, Yesus memberikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari bersama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Oh, bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami.
Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru setiap pagi. Hidup kami Tuhan, malam ini Tuhan, hanya bersandar di kaki-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Mungkin malam ini kami capek, kami letih, kami lesu, kami lelah, kami khawatir, dan kami takut Tuhan. Tapi ada pribadi, Yesus, yang malam ini memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau cinta Engkau Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sungguh-sungguh katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Luar biasa, pujian ini mengatakan kita harus cinta Yesus selamanya. Meskipun dalam hidup kita meski berat, meski kita capek, kita takut, kita khawatir, kita sedih. Walau badai masalah ada dalam hidup kita, tapi kita harus tetap cinta Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Malam hari ini saya akan memberikan beberapa waktu, kurang lebih sekitar 10 menit buat rekan-rekan saudara seiman yang ini untuk bersaksi tentang cinta kasih Tuhan selama sepekan ini, kesaksian, kesembuhan, cinta kasih Tuhan, atau semuanya yang bisa diberbagi buat saudara-saudara seiman lewat Zoom ini, dikuatkan imannya. Saya persilakan bagi yang mau memberikan kesaksian. Monggo silakan. Mungkin ada. Mungkin Taruna ingin memberikan kesaksian?
atau mungkin Bapak Ibu yang ada di jauh sana, yang ada di Jawa Timur, mungkin ada yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin bahkan yang di luar negeri, mungkin di Singapura, teman-teman yang ada di sana, mungkin pelaut-pelaut, alumni-alumni, mungkin ingin berbagi tentang cinta kasih Tuhan. Monggo saya persilahkan. Ada? Halo? Baik, saya akan mengawali aja. Kalau mungkin ada ini? Ada? Baik, saya akan mengawali. Mungkin masih malu-malu ini perdana ya buat kesaksiannya. Saya akan bersaksi di hadapan Tuhan, di hadapan rekan-rekan semua, saudara seiman di sini, baik senior, baik murid-murid saya yang junior. Saya mau saksikan bahwa mungkin memang berat ketika kita ditinggal seorang yang kita cintai, kekasih kita, suami kita, istri kita, bahkan anak kita. Saya mengalaminya itu. Mungkin sekitar 9 bulan yang lalu dan 6 bulan yang lalu, saya baru kehilangan seorang anak. Pertama kali saya menantikan anak. Hampir saya stres secara manusia, saya stres. Secara manusia enggak kuat. Bagaimana ketika anak meninggal yang dinanti-nanti, sudah 7 bulan mengandung, dan kurang 2 bulan lagi melahirkan, tetapi Tuhan berkata lain. Akhirnya lewat setelah 6 bulan lagi, Tuhan juga panggil istri saya yang tercinta. Hubungan pernikahan yang 11 tahun, rasanya saat itu hidup terasa hampa. Tidak ada teman, tidak ada kawan. Ya, saya merasa sendiri. Saya merasa sedih. Ditinggal orang yang memberikan support, memberikan motivasi dalam hidup ini. Tetapi Tuhan berbicara lain. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Tuhan pasti menjanjikan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa langit selalu biru, jalan selalu lurus. Bahkan di kapal pun ada badai. Tapi ingat, Yesus beserta. Jangan takut. Saya semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan kasih penghiburan-penghiburan. Puji Tuhan, saya dapat melewatinya meskipun cobaan berat. Malam hari ini, bahkan yang di luar sana, mungkin saudara kita yang saat ini masih dalam kondisi sakit, terpapar dalam COVID, kita percaya Yesus beserta kita melewati badai itu dan menguatkan kita. Puji Tuhan, lewat kesaksian saya ini mungkin dapat menjadi berkat bagi saudara seiman. Iman kita akan semakin kuat ketika pencobaan itu kita dapat melaluinya. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian lagi. Lagu yang mengatakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu
tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi selidiki kami Tuhan, selidiki aku. Oh, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang mau tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari bersama-sama. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh. Dengan hormat saya persilakan untuk Bapak Pendeta Rahmat untuk memimpin di dalam doa sekaligus membawakan renungan di dalam Tuhan. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Rahmat dengan hormat. Waktu selanjutnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Victor untuk kesempatannya dan juga Bapak Ibu serta saudara sekalian, keluarga besar Apelni. Berbahagia sekali kita bisa berkumpul bersama-sama lewat link Zoom ini ya. Mari kita sama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita. Kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa sama-sama dikuatkan dan juga memperoleh hikmat dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani pada saat ini. Mari kita berdoa. Penyertaan-Mu-lah Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, kehadiran-Mu yang menjadi semangat untuk kami melanjutkan perjalanan hidup kami di tengah beban hidup dan situasi bangsa dan negara kami dan lingkungan kami pada saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, jujur kami akui betapa lelahnya kami, putus asanya kami, hingga kami sadar betapa rapuhnya kami. Karena itulah kami sangat membutuhkan kehadiran Tuhan, sehingga kami yang rapuh ini dapat terus berjalan dalam penyertaan dan dalam kebersamaan dengan Engkau saja. Karena itulah yang menguatkan kami. Secara khusus pada malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami waktu yang baik, pikiran yang tenang, hingga kami dapat merasakan rema dan sapaan Tuhan melalui firman. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti persekutuan doa malam pada saat ini ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, ya, ini persekutuan kita ya. Nah, saya akan mengajak kita untuk membaca atau saya akan membacakan bacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 sampai ayat 10 ya.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini bicara tentang Nabi Elia, seorang nabi yang diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan mempunyai karisma yang luar biasa. Tidak diragukan lagi akan kehidupan spiritualitasnya bersama dengan Tuhan. Dia seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Taat, setia, dan berani. Bahkan menegur Raja Ahab yang telah menyimpang dari Tuhan. Dan dia seorang nabi yang berani bicara tegas tentang suara Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin kita kalau dibandingkan dengan Nabi Elia tidak ada bandingnya, ya. Kita masih kecil sekali. Dan kita masih belum memiliki iman yang sehebat Elia. Namun saudara, dalam kisah kita ini kita lihat bagaimana frustrasinya Elia dalam peristiwa hidup yang dia jalani. Saudara, ternyata seorang yang bernama Elia, seorang nabi juga mengalami depresi. Dia mau mati. Dia meninggalkan sejenak perjalanan hidupnya. Dan saudara, kita baca bagaimana dia mau mati. Cabutlah nyawaku ya Tuhan. Saudara, mungkin kita juga mengalami depresi walaupun dalam konteks yang berbeda. Kalau yang disaksikan sama Pak Victor tadi, wah, sebuah perjuangan yang luar biasa. Iman yang tangguh yang disaksikan oleh Pak Victor. Tidak mudah. Dan saudara, memang tidak mudah bagi kita saat ini juga melalui hari-hari kita.
kita sangat rapuh, kita sangat ringkih. Dan saudara, tema kita pada saat ini tidak membawa kita kepada hayalan iman. Berjalan bersama dengan Kristus berarti semua beres, tidak. Punya iman bukan berarti kita tidak punya kesedihan. Kita pun punya masalah sama dengan Elia. Punya perasaan, punya kejenuhan, punya depresi, punya kelemahan. Nah, bagaimana kita bangkit? Bagaimana Elia bangkit dari depresinya itu? Bagaimana dia terus berjalan? Saudara, inilah yang akan kita renungkan. Nah, sejenak saudara, saya membawa kita kepada sebuah peristiwa yang menarik gitu ya, bukan hanya sekedar COVID saja yang banyak dibicarakan di media sosial. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaan pertandingan sepak bola Euro, nah akhirnya saudara ya, tim nasional Italia berhasil meraih juara setelah mengalahkan Inggris. Bagi saudara yang senang sepak bola ya, pasti ada yang bangga karena kesebelasan favoritnya juara. Ada juga yang sedih karena ternyata Inggris kalah. Ya. Nah, saudara, menarik kalau kita lihat bagaimana pelaksanaan final sepak bola Euro ini. Tidak mudah bagi kesebelasan Italia untuk bisa meraih kemenangan. Bahkan untuk tampil saja di Wembley, di London, itu tidak mudah, saudara. Setelah mereka berhasil masuk final, tekanan yang pertama datang dari harapan orang-orang Italia yang menaruh harapan dan ucapan-ucapan mungkin saja itu memberikan semangat kepada kesebelasan Italia karena setelah puluhan tahun mereka tidak pernah juara. Dan sekarang saudara, mereka menaruh harap penuh kesebelasan ini bisa menang. Kalau yang minta itu satu orang mungkin nggak apa-apa ya. Ini satu negara saudara ya. Satu negara. Bisa jutaan orang berdoa. Nah, itu menjadi tekanan sendiri bagi kesebelasan Italia ini. Sebelum mereka menang, pasti ada dua hal sama seperti yang dialami oleh kesebelasan Inggris. Kalau mereka menang, wah mereka dipuji-puji. Kalau mereka kalah, pasti dikutuk. Pasti ada kesalahannya. Itu sudah hal yang lumrah dan itulah tekanan untuk mereka akan hadapi dalam pertandingan itu. Memang secara teknikal sangat mudah, hanya nendang-nendang bola, saudara ya. Hanya nendang-nendang bola di lapangan. Tapi saudara bertanding di sebuah stadion yang dimiliki oleh musuhnya, lawannya, kandang dari lawannya, yaitu kesebelasan Inggris yang juga saudara sangat dituntut untuk menang karena juga puluhan tahun mereka nggak pernah juara Piala Eropa. Sekarang mereka tanding di kandang di Inggris, disaksikan oleh pangeran mereka, fans fanatik Inggris yang ikut menteror kesebelasan Italia ini. Saudara, tidak mudah bagi para pemain untuk bisa tenang, konsentrasi. Mereka pun akan menghadapi teror sana, teror sini. Saya bisa membayangkan bagaimana susahnya mereka akan bermain dengan baik, dengan konsentrasi
di hadapan penonton fanatik Inggris yang sangat banyak di Stadion Wembley itu. Dan saudara, tidak mudah untuk mereka berjalan. Tidak mudah untuk mereka bertarung dengan baik. Tapi saudara, inilah ditunjukkan oleh Italia. Mereka dikatakan punya spirit pemenang. Walaupun dalam tekanan, tantangan, fans fanatiknya Inggris, dan mereka diteror sana, teror sini, tapi mereka nggak mundur, saudara. Mereka tidak main sepak bola gajah, ya, lalu tidak kayak orang ketakutan mainnya, tidak. Mereka bagaikan pasukan Romawi yang bertarung, ya, terus berjuang dan terus berjalan, tidak menganggap tantangan, tekanan, dan stadion Inggris itu menjadi beban bagi mereka. Nah, saudara, apakah mereka menjalani itu karena punya kehebatan? Tidak. Ada seorang pemain lagi, saudara, yang berada di luar lapangan, di pinggir lapangan, ya. Sosok pria yang berada di pinggir lapangan ini punya andil besar untuk memberikan semangat, dukungan, dan pendampingan bagi kesebelasan Italia yang sedang merumput, yang sedang main sepak bola itu. Saudara, pelatih Mancini tidak menendang bola. Dia tidak pakai pakaian sepak bola. Dia hanya berdiri di pinggir lapangan dengan memperhatikan, menatap kehadiran sosok, kehadiran pria ini, saudara, yang menjadi pusat dari semangat kesebelasan Italia untuk bertarung. Suara gaduh, saudara, tidak menjadi monster yang menakutkan bagi kesebelasan Italia ketika sosok pria ini berada bersama-sama dengan kesebelasan Italia. Sentral yang memberikan apa? Memberikan dukungan. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kalau sosok seorang pria saja bisa membuat kesebelasan Italia, 11 orang yang berada di lapangan itu bisa terus berjalan, melakukan aktivitas mereka tanpa rasa takut, tanpa beban, dan memberikan hasil yang maksimal. Ketika sosok pria yang berada di pinggir lapangan ini hadir di sana, membuat mereka tidak takut, membuat mereka tidak gentar. Bagaimana dengan Yesus? Saudara, dia bukan manusia. Dia Allah. Dia lebih hebat dari pelatih ini. Dia tidak kita lihat, saudara, ada di samping kita. Tetapi kehadiran Kristus, sosok Allah yang berada di sekitar kita. Saudara, inilah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat. Bagaimana kehadiran sosok ini, sosok Allah yang beserta dengan kita, kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan, memampukan kita bermain di sejarah hidup kita pada saat ini dengan kuat, dengan tangguh, dan terus melakukan aktivitas kita tanpa pernah kita takut dengan ancaman virus COVID-19 ini, bahkan kematian itu sendiri. Saudara, kalau kita lihat sosok Elia yang juga depresi itu, yang ketika saudara Elia merasakan keajaiban Allah yang menyertai dia hingga dia berhasil bertarung. Sekarang Elia lebih hebat daripada Mancini.
Elia bisa mengalahkan 450 orang Nabi Baal, membunuh mereka dalam sebuah pertarungan. Dan dia seorang diri, saudara. Bukankah ini mujizat yang luar biasa? Tapi saudara, keajaiban itu ternyata tidak membuat Elia tangguh. Ketika Izebel, istri Ahab, marah mendengar nabi-nabi yang dia anggap perwakilan dari dewa itu dibunuh, dan dia marah dan akan membunuh Nabi Elia. Elia ciut nyalinya. Elia takut, dan saudara, dia melarikan diri. Dan Tuhan melihat sang nabi yang telah dia pilih, sertai, dan berikan keajaiban luar biasa. Ternyata nabi pengecut, saudara. Takut sama seorang wanita. Ancaman seorang Izebel. Dia takut. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, rasa takut itu tidak memandang siapa yang mengancam dan peristiwa apa yang terjadi. Rasa takut itu, saudara, terjadi ketika kita merasa seorang diri, ketika kita tidak ada yang mendampingi, ketika, saudara, kita merasa bertarung sendiri dan kita lelah, ketika, saudara, situasi sekitar kita lihat betapa mengerikan dan menakutkannya, kita ketakutan sendiri, hingga membuat kita lupa ada Allah beserta dengan kita. Kalau pemain Italia melihat situasi stadion yang mengerikan itu dan tidak memperhatikan ada sosok pria di lapangan itu, mungkin mereka nggak tahu cara nendang bola. Depresi luar biasa. Elia hanya melihat sosok Izebel yang menakutkan itu, hingga, saudara, kehadiran Allah tidak mampu menyadarkan dia bahwa Allah yang telah memberikan keajaiban luar biasa bagi dia. Hingga Izebel itu menjadi momok yang menakutkan dirinya. Kesedihan, kehilangan orang yang kita kasihi, berita-berita di media sosial, bayang-bayang virus COVID-19, saudara, itu ada di sekitar kita. Itu tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, kalau kita hanya fokus pada hal-hal itu, maka, saudara, kita akan berhenti. Kita akan takut, kita akan lari, kita akan seperti Elia, minta nyawa kita dicabut. Saudara, apakah Allah akhirnya memandang sebelah mata Elia? Ternyata aku salah memilih seorang nabi. Bukankah dia sudah aku tunjukkan mujizat luar biasa mengalahkan para lelaki, nabi-nabi Baal yang diakui punya kesaktian luar biasa. Bukankah itu pertarungan lelaki yang luar biasa? Tapi kenapa nabi ini malah takut dengan seorang wanita? Saudara, ini bukan soal bicara gender, ya. Tapi memang pada saat itu, zaman saat itu, saudara, pemahaman seperti itulah yang terjadi. Dan Elia takut pada sebuah ancaman yang hanya mengancam dia, tidak membunuh dia. Menarik, saudara, Allah tidak mengganti Elia. Wah, ternyata nabi ini tidak punya keberanian, lalu dia munculkan nabi yang lain. Tidak, saudara. Tapi Allah yang hadir itu menyertai Elia dan memberikan kekuatan bagi Elia di tengah-tengah dia depresi. Saudara, Kristus
bukan hanya mati untuk memberikan kita sorga, tetapi Kristus mati. Dia bangkit, naik ke sorga, dan saudara mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dalam segala kerapuhan kita, dalam segala kelemahan kita, dalam situasi yang menakutkan ini. Dan dia berada di pinggir, saudara. Di pinggir lapangan pada saat kita harus bermain. Nah sekarang, saudara, bagaimana Allah yang menyertai kita itu menjadi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu, apa yang dilakukan Allah terhadap Elia? Saudara, Allah menunjukkan kehadirannya ketika Elia seorang diri. Malaikat-malaikat datang kepadanya. 2 kali malaikat datang kepadanya, menghampiri Elia. Setelah di padang gurun yang tidak ada orang itu, Elia pasti tahu ini Tuhan yang membangunkan dia. Ini pasti Allah yang membangunkan dia. Saudara, Allah hadir bukan hanya menonton, tetapi membangunkan kita. Kehadiran Allah tidak hanya sekedar menatap, tetapi menghargai kita, saudara, dengan mengingatkan kita, menyadarkan kita. Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa hidup yang kita jalani. Dalam firman Tuhan, dalam interaksi dengan sesama kita, doa-doa, keluarga besar, apel nih, saudara, kebersamaan yang kita jalani. Dalam relasi kita dengan Tuhan, itu menunjukkan kehadiran Allah. Pandemi COVID-19 ini dalam satu sisi, saudara, menyadarkan kita betapa pentingnya dan betapa kita membutuhkan kehadiran Allah melalui saudara-saudara seiman kita. Tidak lagi kita melihat siapa mereka, apa jabatan mereka, tapi doa-doa mereka, kebersamaan kita, kepedulian kita, dan keluarga, baik keluarga kita maupun keluarga besar apa di komunitas, dengan segala kekurangan yang ada, saudara, itu tidak membuat kita harus lari dan saling bermusuhan, tidak. Musuh kita si iblis yang memakai berbagai cara ingin menghancurkan kita. Tapi Tuhan hadir dalam sebuah keluarga. Allah membangunkan, Allah menyapa. Saudara, Allah tetap menghargai Elia yang sedang ketakutan dan ciut nyalinya itu. Allah tetap menghargai kesedihan kita. Bagi Bapak Ibu yang telah kehilangan orang-orang yang dikasihi, Allah tidak menganggap kita cengeng. Allah mengasihi kita dan Allah menghargai kesedihan itu. Dan Allah hadir mendengarkan kesedihan itu. Dan Allah mengutus orang-orang di sekitar kita. Mengutus para malaikat-malaikat tak bersayapnya itu untuk menghibur, untuk menguatkan, untuk menopang. Bukan untuk membuat kita jadi seperti orang yang terhakimi, bukan. Tapi saudara, mari kita lihat penghiburan Allah untuk menyadarkan kita. Allah hadir, menyertai kita, merawat kita. Dan kedua, saudara, Allah memulihkan Elia. Padang gurun yang demikian, saudara, gunung yang tandus itu, gunung Horeb yang tandus, saudara, Allah memberikan apa? Roti kepada Elia. Allah memberikan makanan. Saudara, kalau seperti itu, yang paling diinginkan Elia pasti janji Tuhan yang berkata, jangan takut Elia, aku akan membunuh Isabel. Wah, itu saudara pasti semangat luar biasa Elia.
Saudara, apa yang paling kita tunggu-tunggu saat ini? Kita akan nunggu apakah Tuhan akan berbicara virus COVID-19 akan hilang seketika. Itu pasti kita rindukan, saudara. Tapi Tuhan tidak berkata kepada Elia, bukan, aku akan bunuh Isabel dan kamu akan aku jadikan nabi yang semakin spektakuler. Tidak, saudara. Dalam kerapuhan itu, Allah memberikan Elia makan, memulihkan jasmaninya. Allah memberikan Elia peristiwa-peristiwa kecil yang akhirnya menyadarkan dia siapa dirinya, yang dirawat secara khusus. Bukan karena virus Elia isoman, ya, tapi karena depresinya. Dan Allah memberikan makanan kepada Elia, memberikan kebutuhan fisiknya, dan saudara memberikan sebuah sentuhan yang hangat kepada Elia. Itu untuk memulihkan apa? Memulihkan fisiknya, memulihkan pikirannya, memulihkan kesadarannya. Dan saudara, ya akhirnya Elia mampu bangkit. Dan dia terus berjalan. Pengalaman depresi itu pengalaman yang mungkin bagi seorang tokoh ini kesaksian yang memalukan. Tapi tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang menyedihkan. Tidak ada yang memalukan. Tidak ada yang hina di hadapan Tuhan. Ketika kita tetap terus berjalan dalam keteguhan iman kita. Tuhan tidak melihat kelemahan, kegagalan, dan juga sakit penyakit, dan kita kehilangan orang-orang kita kasih sebagai sesuatu hal yang merendahkan kita. Tidak. Allah tetap memberikan pekerjaan yang luar biasa kepada Elia. Dia memberkati Elisa, dia memberkati nabi-nabi yang lain. Dan saudara, akhir kehidupan Elia sangat luar biasa. Jadi dia naik ke sorga. Elia dimuliakan karena dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, pandemi ini tidak membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat kita tetap teguh beserta dengan Kristus. Pada saat kita terus berjalan bersama dengan Kristus dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Itulah kemuliaan hidup kita. Dan Allah meneguhkan orang-orang yang terus berjalan dalam menghadapi segala tantangan itu pada saat sadar dan telah mengalami pengalaman luar biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak takut siapa lawannya dan tidak takut dia bertarung di mana, dia hanya fokus kepada seseorang yang menyertainya. Saudara, keberadaan Kristus bukan saja sebagai Allah yang kita sembah, tapi sebagai Allah, sebagai sosok Allah yang meneguhkan betapa mulianya, betapa hebatnya kehidupan kita. Inilah yang membuat kita terus berjalan, terus berjuang. Sampai pada saatnya, saudara, kita akan berjumpa kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang suci, orang-orang yang percaya dalam kemuliaan yang agung itu, bersama dengan Bapa di surga. Saudara, bukankah itu yang menjadi perjalanan yang harus kita lalui? Apapun sekarang kejenuhan, kegelisahan, persoalan hidup kita, saudara jangan pernah berhenti. Apapun situasi kita pada saat ini, jangan putus asa, jangan berhenti dalam situasi itu. Lihatlah ada Allah, ada sosok yang meneguhkan hidup kita. Terus berjalan, terus melangkah,
dalam peneguhan yang Allah berikan bagi kita. Amin. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Ya. Saya akan memimpin doa syafaat kita pada hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar banyak tantangan, banyak kesulitan, dan persoalan hidup yang kami jalani. Kami pun tidak tahu Tuhan masa depan kami. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kami alami? Tengah pandemi COVID-19 ini yang begitu banyak membatasi aktivitas kami dan juga keinginan-keinginan dan rencana-rencana. Tapi kami percaya ya Tuhan, situasi ini bukanlah kehidupan yang kami jalani dalam segala keberadaan dan menghentikan kami. Tapi kami percaya Engkaulah yang menganugerahkan kehidupan dalam berbagai situasi yang ada. Engkau yang punya rencana, Engkau punya kehendak, dan Engkau punya rancangan yang mulia. Secara khusus kami terus berdoa untuk aktivitas akademik pelayaran Liga Agama Indonesia atau APLI dengan segala rencana-rencana, program-program, dan aktivitas-aktivitas yang ada. Tuhan, Engkaulah yang menyertai APLI di dalam aktivitas yang dijalani saat ini. Untuk Bapak Fajar sebagai direktur dan juga staf, dosen-dosen, taruna-taruna, dan taruna-taruni yang ada, dan juga karyawan-karyawan, Kau Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka dalam kebersamaan menjalani kehidupan bersama untuk membangun kehidupan yang saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling mendukung di bumi Akpelni ini. Tuhan, kami juga berdoa bersama dengan keluarga almarhum Bapak Agustinus Rudi. Tuhan, kami berdoa untuk ibu dan juga untuk anak-anak. Tuhan yang telah memuliakan Bapak Agustinus Rudi dan telah memberikan upah dari perjuangan imannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan upah dari iman dari almarhum dan memberikan tempat yang terbaik baginya. Kami berdoa untuk ibu dan juga anaknya. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penghiburan dan memberikan semangat. Kami juga berdoa untuk Pak Victor dalam menjalani kehidupannya. Bersyukur Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan meneguhkan imannya. Biarlah Tuhan juga memakai kehidupan Pak Victor untuk menjadi saksi akan kemuliaan Tuhan dan juga hikmat yang Tuhan berikan hingga dia pun dapat mendampingi orang-orang yang membutuhkan kekuatan spirit dalam menjalani kehidupan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, keluarga dari alumni Akpelni yang mungkin berduka cita karena telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bapa, Engkaulah yang menghibur dan menguatkan mereka dan memampukan mereka untuk melalui masa kesedihan itu dan terus melanjutkan kehidupan mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang berlayar ataupun yang sedang berada di asrama atau berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan yang menjaga aktivitas mereka, Tuhan yang melindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan juga yang memberkati sehingga segala kehidupan mereka pun dapat berjalan dengan baik. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami
dengan segala keterbatasan yang ada, dan juga program-program vaksinasi, kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pembatasan-pembatasan kegiatan dan aktivitas PPKM darurat yang masih berjalan. Biarlah Tuhan, segala kebijakan-kebijakan baik yang diambil dari pemerintah pusat maupun daerah-daerah dapat dijalani dengan kesadaran bersama untuk memberantas ataupun menghambat pertumbuhan kasus-kasus terpaparnya COVID-19 ini. Sehingga kami dapat segera pulih, terbentuknya herd immunity, dan kami dapat kembali beraktivitas di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Sertai pemerintah kami dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa, Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, hingga kami pun dapat melaksanakan tugas-tugas kami, pekerjaan kami, dan dapat menyaksikan satu hari kelak bagaimana penyertaan Tuhan di tengah tantangan yang berat ini. Kami dapat terus berjalan, kami dapat terus menjalani kehidupan kami, itu semua karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Victor. Baik, luar biasa sekali malam hari ini pesan Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Rahmat. Terima kasih Bapak telah menyampaikan firman Tuhan. Ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Satu hal yang saya tangkap malam hari ini adalah spirit pemenang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki spirit pemenang. Karena kita jadikan Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita diciptakan Tuhan, dijadikan kekasihnya sampai akhir. Mari kita akan pujikan untuk akhir dari ibadah komuni ini. Kita ucapkan terima kasih dan ucapan syukur kita lewat pujian kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Rahmat untuk bisa berdoa berkat bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Biar berkat tercurah dari surga. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ini ya Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan tidak berakhir. Kehadiran Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami sepanjang kehidupan kami. Amin. Kehadiran Tuhan yang memampukan, meneguhkan, dan menolong kami. Amin. Kehadiran Tuhan yang melengkapi kami, dan kami bersyukur karena Tuhan yang hadir. Tidak saja mendampingi, bahkan memberkati setiap kami. Saudara, teruslah berjalan. Teruslah bertarung, lakukan yang terbaik, dan terus percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati saudara. Terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian dalam menjalani kehidupan yang
dipercaya Tuhan untuk menjadi pemenang dan menjadi tangguh dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mulai dari sekarang sampai kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak atas doa hari ini dan firman hari ini menguatkan kita menjadi rema dalam kehidupan kita. Hari ini kita juga akan memberikan waktu untuk Bapak Direktur Politeknik Bumi Apel ini memberikan sambutan, mungkin juga keluarga besar dari Bapak Agustinus yang memberikan sedikit sambutan atau kata-kata untuk malam hari ini. Saya persilakan untuk waktu selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Victor. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, para taruna yang saya cintai. Bersyukur sekali kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama dalam persekutuan meskipun secara virtual, dan puji Tuhan saya lihat cukup banyak, tadi sempat menyentuh angka 56, luar biasa seluruh taruna. Kemudian para pegawai bisa bergabung juga, beberapa alumni dari grup CA Kristiani bisa bergabung. Terima kasih yang telah ikut bersama-sama, dan semoga nanti persekutuan ini bisa kita lanjutkan lagi, tidak hanya pada saat ini. Memang ini secara khusus kemarin terbesit ide karena teman-teman yang dari Muslim menyelenggarakan juga baktian serupa, ibadah serupa untuk mengenang beberapa alumni yang berpulang karena pandemi ini, dan cukup kaget saya secara pribadi atas berita kepulangan Mas Agustinus mendahului kita sekalian. Saya mengenal beliau cukup lama karena sejak saya di kampus, setiap kali kunjungan ke Surabaya, kunjungan dinas ke perusahaan atau ke pelabuhan di Surabaya, pasti Mas Agustinus adalah orang pertama yang kami hubungi karena beliau yang akan mendampingi kami. Sesibuk apapun pasti akan menyediakan waktu, termasuk beberapa kegiatan-kegiatan seperti Padang Pora, lalu sempat kita mengurus korban Nur Alia di Malang dan seterusnya. Mas Agustinus selalu punya waktu untuk kita sekalian, termasuk keaktifan beliau di kegiatan beasiswa. Beliau adalah salah satu donatur yang luar biasa. Setiap kali program beasiswa menyelenggarakan kegiatan, pasti selalu ikut serta, tidak pernah absen. Mulai dari bikin masker, kemudian waktu itu sempat buat kaos, running, dan seterusnya, selalu ikut. Dan kami sangat kehilangan, tetapi kita semua percaya bahwa Tuhan mengasihi Mas Agustinus dan mengangkat sakitnya. Dan terima kasih keluarga juga berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Nanti kami berikan kesempatan untuk mungkin bisa menyampaikan sesuatu pada kita sekalian, dan tentu akan menjadi kekuatan bagi kita sekalian yang hadir. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah bersedia menyampaikan firman pada malam hari ini. Di tengah kesibukan beliau bisa bersama-sama dengan kita dan bersekutu bersama. Nanti mungkin Pak Victor bisa gantian menghubungi Pak Setianto atau yang lain ya, untuk nanti bisa bersama-sama dengan kita. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita, dan mari kita terus bersama-sama bersatu di dalam doa, di dalam waktu-waktu teduh yang kita punya. Biarlah kiranya Tuhan mendengar seluruh doa kita, secara khusus biarlah kita dimampukan untuk melewati masa pandemi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam semuanya. Kami dari keluarga almarhum Bapak Agustinus Rudy mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan support, terutama untuk penghiburan pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, mugi Gusti yang balas. Kemudian saya tahu sosok ayah kami adalah yang bangga sekali dengan apelnya. Bisa dilihat dengan beliau itu menaruh topi Apelni di mobil, stiker Apelni di belakang mobil, kemudian di rumah itu kalender Apelni, dan masih banyak
perintilan-perintilan simbol-simbol Akpel ini di rumah ini. Kemudian Ayah juga selalu sering bercerita tentang bagaimana perkembangan Akpel ini, siapa saja taruna-taruni yang sedang magang di Surabaya kadang cerita diajak kemana, lagi kemana sama ayah seperti itu, asalnya dari mana, perjuangannya bagaimana, dan kami sebagai keluarga juga bangga ayah bisa membantu adik kelasnya, membantu teman-teman yang menempuh pendidikan di Bumi Akpelni. Kami dari keluarga mengucapkan mohon maaf jika dari ayah, dari bapak terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, dan semoga silaturahmi di CAA khususnya Nasrani ini bisa berlanjut dengan kami, keluarga juga, jangan sampai putus hubungan. Mungkin begitu saja Pak dari kami, keluarga. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih buat sambutan Bapak Direktur Politeknik Bumi Akpelni beserta keluarga besar dari Bapak Agustinus. Malam hari ini terima kasih juga buat rekan-rekan saudara seiman, buat Mas Filipus, buat senior-senior semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, begitu juga dengan taruna Politeknik Bumi Akpelni. Mari kita tetap bersatu di dalam doa, kita akan bawa doa dalam acara ini tadi, semua atas kebaikan Tuhan karena anugerah Tuhan. Lebih baik, malam hari ini kita akan tutup acara Zoom ini. Nanti kita akan beritahu lagi, mungkin di situ juga ada link nomor doa, ya. Di situ nanti Bapak Fajar sudah ada link nomor doa untuk dukungan doa. Di sana Bapak Ibu yang punya beban berat, sakit penyakit atau apa saja bisa dikirim lewat via WA. Nanti kami dari anak-anak taruna, tim doa yang ada di Politeknik Bumi Akpelni senantiasa berdoa. Kami juga butuh dukungan Bapak Ibu sekalian untuk kemajuan Politeknik Bumi Akpelni beserta para taruna yang saat ini menghadapi fenomena yang luar biasa. Kita percaya Tuhan Yesus adalah Allah yang beserta kita, Allah Immanuel. Terima kasih, salam hormat dari kami, Politeknik Bumi Akpelni, Shalom, berkah dalam. Gusti berkahi. Amin. Kita foto bersama dulu ya, mungkin yang masih siap. Kameranya bisa di on dulu sebentar. Siapa ini yang masih off ya? Mbak Dian mungkin bisa on kamera sebentar, Mbak Dian. Mungkin keluarga-keluarga dari Politeknik Bumi Akpelni yang ikut, ada juga dari keluarga besar Politeknik. Ya, oke. Ini ada beberapa slide ya, saya mulai yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu, saya pindah ke slide berikutnya. 1. Ini banyak yang mati slide berikutnya ya, nggak apa-apa deh ada namanya. 2, 3. Oke. 1 lagi, 1, 2, 3. Ya, oke Mas. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Fajar. Demikian kita akan akhiri acara Zoom hari ini. Semoga kita kuat, kita sehat bersama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Filipus. Bulis, matur nuwun. Salam untuk semua di Pelni. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Selamat semuanya. Mbak Dian, matur nuwun. Miss Susi, mana si kecil Miss Susi? Udah bubuk ya? Si itu. Terima kasih Mas Albertus, Ibu dan Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kep, Tuhan berkati. Ya, berkati. Ini taruna mau stop nggak ikhlas, HP-nya dibalikin lagi. Balikin lagi atau pinjam terus, pakai terus? Siap, tidak tahu Kep. Masa pakainya belum ya kan, besok toh.
Oke, thank you ya. Yang di luar asrama ini saya lihat ada Berto. Yang di luar asrama siapa lagi nih? Pak Danmen, thank you. Siap. Siap. Thank you. Oke, saya end ya semuanya ya. Siap. Oke.